Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake sholat. As-sholatu utawi sholat, al-mafrudatu kang den fardhuake, iku khamsun 5. Pasal ini kitab tentang sholat. Pembahasan ini membahas tentang sholat. Tadi sholat yang difardukan itu ada 5. Al-zuhru suwiji iku zuhur. Wa awal waktiha lan utawi kawitane waktune zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire duhur iku idza soro tatkalane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji mislahu iku ngumpamani kullu syai' ba'da dhilli zawali ing dalem sause ayang-ayange waktu lingsir. Yang pertama, sholat yang difardukan adalah sholat duhur. Adapun waktu sholat duhur ini bukan jam. Jadi kalau jam itu alat penunjuk waktu. Kalau waktu itu beda. Jadi awal waktu sholat duhur itu tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi matahari kan terbit dari timur, kemudian berjalan ke arah barat. Nah, kemudian matahari pas di tengah-tengah di atas kepala kita. Kalau kita berdiri itu bayang-bayang kita itu hampir tidak kelihatan. Itu waktu istiwa. Nah, waktu istiwa itu tidak boleh sholat. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Setelah waktu istiwa, otomatis matahari itu bergeser ke arah barat. Nah, itu mulai waktunya sholat duhur. Kemudian batas waktu sholat duhur itu kapan? Yaitu ini. Idza sara dhillu kulli syai'in mithluhu ba'da dhilli zawal. Jadi ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya. Misalkan kita mendirikan satu tombak yang panjangnya 1 meter. Kemudian bayang-bayang tombak itu 1 meter. Itu berarti waktunya sholat duhur sudah habis. Jadi bayang-bayang benda itu panjangnya sama dengan benda tersebut. Wal asru lan kaping pindhone iku sholat asar. Wa awal waktiha utawi kawitane waktune asar. Az-ziyadatu iku tambah ala dhilli mithli ing atase ayang-ayange pepadane kullu syai'. Wa akhiruhu utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar iku idza dhillil mislaini tumeka maring ayang-ayange pepadan loro. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila hurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Nah, yang kedua itu sholat asar. Sholat asar awal waktunya itu ketika bayang-bayang sama dengan benda lebih sedikit. Jadi misalkan 1 meter lebih 1 senti itu sudah waktunya sholat asar. Nah, kemudian akhir waktu sholat asar itu ada 2, yaitu ketika waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan. Waktu yang sangat dianjurkan itu ketika bayangan itu lebih panjang dari bendanya 2 kali lipat. Jadi misalkan
tadi tombak yang ditancapkan itu 1 meter. Bayangannya tombak itu tadi menjadi 2 meter. Nah, itu waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawas, waktu yang masih diperbolehkan sholat asar itu sampai terbenamnya matahari. Nah, umumnya yang dipakai itu sampai terbenamnya matahari. Tapi alangkah bagusnya sholat asar itu batas waktunya sampai bayang-bayang 2 kali lipat daripada bendanya. Wal maghribu lan kaping telune iku sholat maghrib. Wa waktuha utai waktune sholat maghrib wahidun iku siji. Wa huwa utai waktuha urubus syamsi iku surupe srengenge. Wa bimikdarima lan kelawan kira-kirane barang. Ya adzinu kang adzan sapa wong, wa yatawaddu lan wundu sapa wong, wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat. Wa yuqimu lan anjenengake sapa wong as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Ini waktu sholat maghrib. Nah, jadi yang ketiga sholat fardu itu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini itu waktunya cuma satu, yaitu terbenamnya matahari. Jadi setelah matahari terbenam itu sholat maghrib. Adapun ukurannya itu begini. Adzan, kemudian orang yang akan sholat itu melakukan wudhu, menutupi aurat, kemudian mendirikan sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Maksud sholat 5 rakaat di sini tuh maghrib 3 rakaat, terus ba'dal maghrib 2 rakaat. Nah, itu sudah habis waktunya sholat maghrib. Tuh. Cuma kalau di Indonesia umumnya itu ila ghuyubi syafaqil ahmar. Jadi sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Tuh. Jadi ada 2 pendapat. Kalau di sini yang diambil di yang itu tadi, yang kaul jadid. Kalau ini kaul jadid. Kalau yang kaul qadim itu ila ghuyubi syafaqil ahmar. Wal isya'u lan kaping papate iku salat isya. Wa awalu waktiha lan utawi kawitane waktune salat isya iku idhahoba tatkalane ilang asyafaqu apa meka al ahmaru kang abang. Wa akhiru utawi akhir waktune isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ila thuluthil laili tumeka maring sepertelone wengi. Wafil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila tuluil fajri iku tumeka maring waktune fajar asali kang kaping pindho. Nah, fardu salat yang difardukan yang keempat itu salat isya. Untuk masalah urutan nanti terserah, mau dihitung maghrib dulu ya boleh, isya dulu ya boleh. Tapi kebetulan di kitab ini yang pertama itu membahas sholat duhur. Nah, waktu sholat isya dimulai dari hilangnya mega merah di ufuk barat. Jadi setelah matahari terbenam itu ada semburat merah di ufuk barat. Itu namanya mega merah. Terus mega merah ini hilang, itu otomatis waktu sholat isya. Nah, setelah waktu mulai sholat isya, otomatis ada waktu berhenti sholat isya, waktu berakhirnya sholat isya. Nah, waktu ikhtiar untuk sholat isya itu 1/3 malam. Jadi 1/3 malam yang kedua.
ya, sepertiga malam ya, sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam itu dibagi menjadi 3 mulai dari isya itu sampai fajar. Jadi misalkan ada 9 jam ya 3 jaman. Wafil jawazi, dan untuk waktu jawaz itu sampai terbitnya fajar yang kedua atau fajar sotik, karena ada fajar ganti pada fajar sotik. Wasumhu utawi wasumhu lan kaping 5 iku salat subuh. Wa awal waktiha lan utawi awitane waktune salat subuh iku tuluul fajri, metune fajar asani kang kaping pindho. Wa akhiruhu utai akhire waktune salat subuh fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar iku ilal asfari tumeka maring remeng-remeng. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz iku ila tulu syamsi tumeka maring metune srengenge. Kemudian yang kelima itu sholat subuh. Awal waktu sholat subuh itu tulu'il fajri sani. Jadi munculnya fajar yang kedua atau fajar sotik. Yang pertama disebut fajar kamil, karena itu perbuatan iblis yang ingin agar manusia sholat tapi bukan pada waktunya. Kemudian akhir waktu subuh, tingkah ikhtiar, tingkah pilihan itu ketika ilal asfar itu remang-remang gitu. Jadi orang sudah bisa melihat orang lain gitu. Kalau misalkan sekarang yo jelas kelihatan karena banyak lampu, tapi ukurannya itu misalkan kita di tempat gelap itu sudah bisa melihat siapa yang ada di samping kita atau yang ada di depan kita. Itu namanya asfar. Itu waktu jawaz. Kemudian waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz itu sampai terbit matahari. Terus kadang bagaimana kalau ketiduran, itu boleh bangun, yang penting setelah bangun itu langsung menunaikan hajat. Misalkan kalau hajat ya hajat dulu, baru wudhu, kemudian sholat. Jadi demikian pembahasan tentang sholat fardu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa syara itu wujubis sholati utawi pira-pira syarate wajib sholat. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Al islamu suci iku Islam, wal bulughu lan kaping pindhone iku baligh, wal aqlu lan kaping telune iku duweni akal. Wa huwa utai akal haddut taklifi iku batase peperten. Nah, pasal ini menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Jadi orang yang sudah memenuhi 3 syarat ini ya wajib melakukan sholat. Yang pertama Islam. Otomatis orang yang tidak Islam ya tidak wajib sholat. Makanya sholat itu tanda orang itu Islam apa tidak itu dilihat, sholat apa tidak. Makanya kalau jangan disalahkan kalau ada orang yang berprasangka pada diri kita bahwa kita bukan orang Islam. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kita sholat. Makanya jangan disalahkan orang yang berprasangka seperti itu. Kemudian syarat wajib yang kedua itu baligh. Nah, baligh ini yaitu ketika seorang laki-laki ataupun seorang wanita memenuhi syaratnya, yaitu ketika usia 9 tahun itu sudah mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, mimpi basah itu ya mimpi
keluar air sperma. Kemudian tanda yang kedua itu bagi perempuan ketika sudah datang bulan atau haid itu. Kemudian syarat wajib yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga itu berakal. Jadi akal itu sempurna, mempunyai akal. Nah, akal ini sebagai batasan melakukan kewajiban. Karena kalau yang tidak berakal, kalau orang yang gila ya enggak wajib sholat. Washolawatu utai piro-piro sholat al-masnunatu kang den sunatake khomsun iku 5. Al-idani rupane sholat riyaya loro, wal kusufani lan sholat gerhana loro, wal istisqa lan sholat istisqa. Kemudian ada sholat-sholat yang disunahkan, itu ada 5, yaitu sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sangat disunahkan, maksudnya sunnah muakkad itu. Terus gerhana matahari dan gerhana bulan itu sangat disunahkan. Terus istisqa, sholat memohon hujan, itu juga sangat disunahkan. Wasunanu utai piro-piro sholat sunat atabiatu kang manut il faraidi maring piro-piro sholat fardu sab'ata asyara iku 17 rakaatan apane rakaate. Nah, kemudian membahas sholat sunat yang mengikuti sholat fardu atau biasanya disebut dengan sholat rawatib. Itu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri suwiji iku 2 rakaate salat fajar. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu kang tetep ing dalem sawise zuhur. Nah, kemudian yang salat sunnah rawatib yang muakkad itu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur. Warbaun lan 4 rakaat qoblal asri kang tetep ing dalem sedurunge asar. Nah, kemudian 4 rakaat sebelum asar itu juga termasuk hitungan muakkad. Warakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi kang tetep ing dalem sause maghrib. Nah, itu kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Wasalah sulan 3 rakaat ba'dal isya'i kang tetep ing dalem sause isya. Nah, setelah isya itu 3 rakaat. Yutiru hale gawe witir sapa wong biwahidatin kelawan 1 rakaat minhunna kang tetep saking salasa. Nah, maksudnya itu. Kemudian sholat 3 rakaat tadi yang sesudah sholat isya itu yang 2 rakaat ba'diyah isya, yang 1 rakaat itu diniati sholat witir. Wasalasun utawi telu wasalasun nawafila utawi telu pira-pira sholat sunat muakkadatun iku den kokohake. Sholatul laili suwiji iku sholat wengi. Wa sholatul duha lan kaping pindhone iku sholat duha, wa sholatul tarawih lan kaping telune iku sholat tarawih. Kemudian ada sholat nawafil muakkad atau sunnah muakkad. Ada 3, yaitu kalau di pembahasan kitab ini loh. Kalau tadi yo menurut umumnya ulama ya muakkad semua tadi. Tapi di sini yang tadi itu dianggap sholat sunnah biasa, tapi yang ini muakkad, yaitu sholat lail atau sholat tahajud. Kemudian yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat tarawih. Jadi semuanya sunnah. Nah, kalau bisa ya dilakukan, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Itu hukum sunnah. Tapi kalau bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi ya, biasanya memperbanyak sholat sunnah. Karena itu maskot utama mendekatkan diri kepada Allah.
biarpun ada cara yang lain, tapi maskot untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sholat. Kemudian kalau sholat fardunya sudah genap, cara mendekatkannya lagi itu lebih dekat lagi dengan sholat sunnah. Nah, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyaraitu sholati utawi pira-pira syarat salat. Qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing. Fiha ing dalem salat. Iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Di sini ada 5 syarat. Taharatul awdhu'i, suci iku sucine pira-pira anggota. Minal hadasi, saking hadas, wan najasilan najis. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sholat, yaitu suci anggota badan dari najis dan dari hadas. Jadi ketika seseorang itu akan melaksanakan sholat, itu harus suci dari hadas. Hadas di sini ya otomatis hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi termasuk kemarin itu apa saja? Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian menyentuh kemaluan, kemudian bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, dan seterusnya. Itu di pembahasan kemarin sudah. Kemudian suci dari najis. Najis kemarin ada najis mukhafafa, najis mutawasito, dan najis mughalladh. Jadi harus suci dari 2 hal itu, yaitu hadas dan najis. Wasatrul aurati, lan kaping pindhone iku nutupi aurat, bilibasin kelawan penganggo tohirin kang suci. Nah, syarat yang kedua itu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, terus aurat itu apa? Itu aurat itu sesuatu yang wajib ditutupi. Kemudian otomatis kalau berbicara tentang aurat, itu antara aurat laki-laki dan aurat perempuan itu beda. Karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki itu baina surati warubati. Jadi aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Jadi misalkan kalau sholat pusatnya ke bawah sampai lutut ditutupi, ya otomatis sudah boleh. Wal wukufu, lan kaping telune iku manggon alam makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Kemudian syarat yang ketiga itu tempatnya, jadi
posisi sholat itu tempatnya harus suci. Jadi berdiri pada tempat yang suci. Terus suci dari najis tadi. Jadi tempatnya nggak boleh dinajis. Kandang ayam dipakai sholat, nggak boleh. Jadi harus di tempat yang suci. Makanya kamar mandi nggak boleh dipakai untuk sholat. Pokoknya tempatnya harus suci. Wal ilmu lan kaping papate iku ngaweruhi bidkhulul waqti kelawan manjingi waktu. Nah, kemudian syarat keempat itu mengetahui waktunya sholat. Jadi waktunya sholat itu kapan tahu. Makanya pelajaran kemarin itu dijelaskan waktunya sholat duhur itu apa, kapan, waktunya sholat asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan. Itu harus tahu. Jadi pas, karena apa? Karena tadi kalau misalkan nggak tahu waktu, padahal ini siang hari, mestinya waktunya sholat duhur malah sholat asar, misalnya seperti itu sholatnya ya tidak sah. Waktunya sholat duhur dipakai sholat asar. Jadi makanya harus mengetahui waktunya sholat. Wastiqbalul kiblati lan kaping 5 iku madhep kiblat. Nah, kemudian syarat yang kelima itu harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu kalau di Indonesia ya arah barat, cuma agak serong ke arah utara. Wa juzu lan wenang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Fi syiddatil khaufi suwiji iku ing dalem bangete wedi. Wa fi nafilati lan kaping pindhone iku ing dalem salat sunnah bisafari ing dalem lelungan ala rohilati ing atase tumpakan. Kemudian boleh meninggalkan tidak menghadap kiblat itu hanya dalam 2 hal. Yang pertama fi syiddatil khaufi, karena takutnya banget karena banyak banget takutnya. Fi syiddatil khaufi itu maksudnya begini, makanya ada dinamakan sholat khauf itu misalkan di tengah-tengah berkecamuknya perang, otomatis orang sholat ketika itu ya harus kan tetap sholat, tapi sholatnya beda. Jadi hanya ketika takbiratul ihram saja itu menghadap kiblat, kemudian lanjut. Jadi sak kenanya, cara sholatnya itu sak kenanya. Misalkan kok sambil perang ngangkat pedang itu sak kenanya. Ketika ada kesempatan ruku, lihat kesempatan sujud. Tuh. Seperti itu. Makanya ada beberapa cara. Kalau misalkan dulu ada musuh dari arah barat, orang yang sholat itu dibagi 2 baris. Itu ada tata caranya. Kemudian kalau 2 baris itu, yang baris pertama ikut sujud, yang di belakang berdiri, gantian seperti itu sholat. Kemudian cuma 2 rakaat, yang lainnya menyempurnakan sendiri-sendiri. Itu biasanya seperti itu. Itu sholat khauf.
Nah, sholat seperti itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Kalau misalkan musuhnya kebetulan ada di arah timur, kalau di Indonesia misalkan, itu boleh menghadap ke timur karena sambil berperang. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat itu sholat sunnah dalam perjalanan. Maksud sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Jadi kalau dulu kendaraannya kan kuda, unta dan lain sebagainya, itu ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat, kemudian selanjutnya dilanjutkan sambil menunggang unta atau kuda atau lain sebagainya. Nah, kalau sekarang yes, dalam kendaraan itu, tapi biasanya jarang seperti itu. Karena apa? Karena jangkauan kendaraan kan cepat sekarang. Mau pergi kemana itu, misalkan dari pagi sampai siang hari jelas ya capek, akhirnya otomatis berhenti mungkin untuk makan siang atau apa, atau minum kopi, otomatis cari tempat apa warung kopi yang ada musolahnya, biasanya kan seperti itu, atau berhenti di masjid untuk sholat kemudian cari warung. Makanya nggak sampai kejadian sholat di atas kendaraan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Warganus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Iku samaniyata asyara 18 ruknan apane rukune. Pasal ini menjelaskan tentang rukun sholat yang ada 18. Nanti kalau di kitab lain ya ada yang 13, ada yang 15, ada yang 17, itu nanti tergantung hitungannya. Jadi ada yang tumanina langsung dicampur, ada yang tumanina sendiri seperti di sini, sehingga menjadi 18. Aniyatu suwiji iku niat. Wal qiyamu lan kaping pindhone iku jumeneng. Ma'al kudrati semertane kuwasa. Jadi yang pertama niat sholat itu jelas niat yang ada di dalam hati. Kalau ucapan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu lafal niat. Nah, kemudian arti dari usolli tadi itu diucapkan dengan hati, itu niat. Kemudian yang kedua itu berdiri jika mampu. Ya, kalau tidak mampu berdiri ya boleh dengan duduk. Makanya terus. Kalau tidak mampu duduk ya boleh dengan berbaring dan seterusnya itu. Jadi kalau di sholat fardu itu kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau sholat sunat boleh, biarpun mampu berdiri, misalkan mau sholat dengan duduk ya boleh. Wa takbiratul ikhrami, lan kaping telune iku takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu yang membaca Allahu Akbar yang kali pertama ketika sholat itu. Nah, makanya kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Karena tadi setelah kita takbiratul ihram, kita tidak boleh memikirkan duniawi.
Jadi kita fokus menghadap Allah, itu jangan ada pemikiran duniawi. Dinamakan ikram itu untuk pembatas tadi, tapi kita masih belum bisa melakukan hal itu, padahal sudah dikasih tahu bahwa takbiratul ihram itu pembatas antara kehidupan dunia dan dalam menghadapkan diri kita kepada Allah. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Makanya ulama-ulama itu kebijakannya itu kan enak. Paling tidak kita sholat itu ketika takbiratul ihram harus benar-benar mengingat Allah. Wa qiraatul Fatihati lan kaping papate iku maca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha kang tetep saking Al-Fatihah. Kemudian yang keempat itu membaca Fatihah. Imam Qadhi Abu Syuja ini mempunyai pendapat yang sesuai dengan Ahlussunnah pada umumnya bahwa wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Waruku lan kaping 5 iku ruku. Wa tumakninatu lan kaping 6 iku tumaknina fihi ing dalem ruku. Jadi yang rukun yang kelima itu ruku. Yang keenam itu tumaknina ketika ruku. Makanya dihitung sampai 18 itu soalnya ini tumaknina dihitung sendiri. Nah, kemudian yang dimaksud tumaknina itu apa? Tumaknina itu tenang itu. Jadi ketika kita ruku itu ada ketenangan di situ. Nah, kadar ukurannya itu yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu sebanyak tiga kali. Itu standar. Jadi standar tenangnya tumaknina itu membaca tasbih 3 kali. Kalau ingin lama lagi ya boleh. Kalau dipercepat ya membacanya tasbih dipercepat biar mendapatkan tumaknina tadi. Hanya kalau sholat ya jelas harus ada tumakninanya di rukuk itu, tidak boleh langsung. Warfulan kaping 7 iku tangi. Wal i'tidalu lan i'tidal. Wa tumakninatu lan kaping 8 iku tumaknina fihi ing dalem i'tidal. Kemudian bangkit dari rukuk dan i'tidal. Setelah itu tumaknina. Yang ke 8 itu maknina. Wa sujudu lan kaping 9 iku sujud. Wa tumakninatu lan kaping 10 niku tumaknina fi ing dalem sujud. Jadi tidal araf wal itidal itu nanti ini ada istilah warfu wal itidal. Di kitab lain itu itidal aja karena otomatis itidal itu bangkit dari rukuk dan berdiri tegak. Itu harus tumaknina dulu. Nah, tumakninanya ya tadi sami Allahu liman hamidah itu ukuran standar. Kalau yang lama lagi ya sampai Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Nah, kemudian sujud itu ya tadi cuma tasbihnya beda subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau di sujud. Wal julusu lan kaping 11 iku lungguh
baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Wa tumakninatu lan kaping 12 iku tumaknina fihi ing dalem julus. Nah, kemudian selanjutnya itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan tumaknina. Tumaknina ya tadi, makanya ada doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wal julusu lan kaping 13 iku wal julusul akhiru lan kaping 13 iku lungguh akhir. Wa tasyahhudu lan kaping 14 iku maca tasyahud fihi ing dalem julusul akhir. Wa sholatu lan kaping 15 iku maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem julusul akhir atau fihi ing dalem tasyahud akhir. Nah, kemudian rukun salat selanjutnya itu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud pada tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat pada tahiyat akhir. Wa taslimatul ula lan kaping 16 iku maca salam kang kawitan. Waniyatul khuruji lan kaping 17 iku niat metu minas sholati saking salat. Wa tartibu lan kaping 18 iku runtutake wa tartibul arkani lan kaping 18 iku ngruntutake pira-pira rukun alama ing atase rukun karena kang wis nutur sapa kita hu ing arkan utawa ing ma. Kemudian selanjutnya itu rukun yang ke-16 itu membaca salam. Salam yang pertama itu. Jadi yang noleh ke kanan assalamualaikum warahmatullahi itu yang rukun. Kalau yang kedua noleh ke kiri itu sudah sunnah. Jadi misalkan sudah noleh ke kanan kok tiba-tiba buang angin ya nggak batal sholatnya. Kemudian yang ke-17 itu niat keluar sholat. Nah, ini ada yang diikutkan rukun sholat, ada yang tidak. Karena otomatis kalau salam itu sudah keluar dari sholat, ada yang seperti itu pendapat ulama. Kemudian rukun yang ke-18 itu tertib. Jadi tertib itu mulai dari takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, sujud dan lain sebagainya itu harus urut, nggak boleh dibalik. Jadi rukuk dulu baru membaca Fatihah itu nggak boleh. Itu tidak sah sholatnya, kecuali kalau sholat itu sholat gerhana itu kan 2 kali. Setelah rukuk berdiri lagi membaca Fatihah lagi, itu kan beda lagi. Itu memang peraturannya seperti itu. Wa sunanuha utawi pira-pira sunate salat. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat syai'ani iku ana loro. Al-adzani suci ku adzan wal iqamatu lan kaping pindhone iku iqamah. Kemudian kesunahan sebelum melaksanakan sholat itu ada 2 kesunahan, yaitu adzan dan iqamah. Adzan itu ya sama, iqamah itu kalimatnya sama. Cuma kalau adzan itu diulang 2 kali. Kalau iqamah cuma sekali. Kemudian di sela-selanya itu ada kalimat otomatis sholat. Wa ba'da dukhuli lan utawi sunanuha ing dalem sause manjing fiha ing dalem salat syai'ani iku ana loro.
At-tasyahudul awalu suci iku tasyahud awal. Wal kunutu lan kaping pindhone iku donga kunut fi subhi ing dalam salat subuh wa fil witri lan ing dalam salat witir fi nisfisani ing dalam separo kang kaping pindho min syahri Ramadhana saking wulan Ramadan. Nah, kemudian kesunahan di dalam sholat, itu juga ada dua. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua itu membaca doa kunut ketika sholat subuh dan dalam sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Jadi makanya witir di pertengahan Ramadan kan disunahkan membaca kunut. Wahyatuha utai piro-piro hayate sholat khamsata asyara iku 15 khoslatan apane tingkai. Nah, kemudian naik ya tadi abad sholat tadi, sekarang hayat. Jadi hayat sholat itu ada 15. Jadi hayat sholat ada 15. Raf'ul yadaini suci iku ngangkat tangan loro ing takbiratul ikhrami ing dalem nalikane maca takbiratul ikhram. Wa ing ruku'i lan ing dalem nalikane ruku'. Warfi lan tangi saking ruku'. Warfi lan tangi mindu saking ruku'. Hayat sholat yang pertama itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram kan sama-sama membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram, kemudian ketika akan rukuk kan Allahu Akbar itu juga mengangkat tangan. Ketika bangkit dari ruku membaca Allahu Akbar juga mengangkat tangan. Itu hayat. Kalaupun tidak mengangkat ya tidak apa-apa. Wawat ul yamini lan kaping pindhone iku nyelahake tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa. Kemudian hayat yang kedua itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersedekap itu di atas dada itu, bersedekap itu tangan kiri dulu diletakkan memegang dada, kemudian tangan kanan itu diletakkan di atasnya, jangan dibalik. Itu sunnahnya seperti itu hayatnya. Wa tawajjuh lan maca donga tawajjuh. Wa tawajjuh lan kaping telune iku maca donga tawajjuh. Maksudnya donga tawajjuh kan kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Ini kan anak ini ada ini wajah tuh itu makanya dinamakan tawajjuh itu karena itu intinya ini wajah tu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Itu inti kalimatnya itu di situ. Jadi saya sungguh-sungguh menghadapkan diri. Itu kan intinya. Jadi ada sebuah pernyataan ketika setelah takbiratul ihram itu kita menyatakan diri kita, membawa diri kita ke semuanya itu dihadapkan kepada Allah. Itu kan sebuah pernyataan. Nah, itu membaca tawajjuh atau di kitab lain namanya iftitah itu sunnah atau hayat sholat. Wal isti'adzah lan kaping papate iku maca isti'adzah. Yang keempat itu membaca isti'adzah. Isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hanya di awal. Hanya di rakaat yang pertama. Rakaat kedua
kedua, ketiga, keempat tidak usah. Wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jahr. Wal israru lan maca alon fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Wal jahru lan kaping 5 iku maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jahr. Wal israru lan maca alon fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Kemudian membaca keras itu termasuk ayat yang kelima, membaca keras ketika di waktunya keras dan membaca pelan ketika di waktunya pelan. Maksudnya gimana? Nah, sholat yang membaca keras itu kan 2 rakaat sholat maghrib itu tempatnya membaca keras. 2 rakaat sholat isya dan 2 rakaat sholat subuh. Kalau membaca pelan di duhur dan asar. Dan di 2 rakaat akhir sholat isya, 1 rakaat akhir sholat maghrib itu membaca pelan. Itu sunnahnya itu ayatnya itu kalau di waktu keras yang membaca keras, kalau di waktu pelan yang membaca pelan. Itu baik jamaah ataupun sholat sendiri ya disunahkan keras membacanya. Tapi umumnya kita kalau sendiri ya wis pelan saja, yang penting kedengaran telinga kita sendiri. Wa ta'minu lan kaping 6 iku maca amin. Nah, membaca amin itu juga ayat sholat. Jadi ketika imam sudah sampai walauddallin kita membaca amin itu ayat sholat. Wa qira'atu surati lan kaping 7 iku maca surat padal Fatihati ing dalam sawise maca Fatihah. Kemudian yang ketujuh itu membaca surat ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat-surat pendek atau ayat ya boleh. Jadi itu hayat sholat. Wa takbiratu lan kaping 8 iku maca pira-pira takbir indal khafdi ing dalem nalikane tumurun warfu lan tangi. Kemudian membaca tasbih, membaca takbir ketika akan turun untuk melakukan sujud atau ketika akan berdiri untuk membaca Fatihah lagi. Itu di jeda-jedanya harus membaca takbir Allahu Akbar. Itu takbir di situ itu hayat. Kalau lupa nggak baca ya tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi imam yo harusnya baca. Kalau nggak baca yo makmumnya yo nggak tahu. Apalagi kalau sholat zuhur sama asar nggak membaca sama sekali. Imamnya sudah sujud yang kedua kali, makmumnya nggak tahu. Akhirnya imam sudah 2 rakaat, makmumnya baru satu rakaat. Ya kan ya lucu kan. Itu untuk kode. Wa qalu sami Allahu liman hamidah. Lan kaping 9 iku maca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Sami'a muga-muga nrimo Allah sapa Allah liman maring wong. Hamidah kang muji sapa man ing Allah. Rabbana du pangeran kula. Aka iku tetep kagem panjenengan alhamdulillah utawi sakabehane puji. Jadi yang ke-9 itu membaca sami Allah liman hamida Rabbana lakal hamdu. Sampai situ. Makanya kalau kunut kan membacanya itu lalu membaca kunut. Kalau di biasa yo dilanjutkan mil'us samawati ila akhirih. Wa tasbihu lan kaping 10 iku maca tasbih fi ruku'i ing dalem ruku'.
wasujudi lan sujud. Kemudian yang ke-10 itu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Cuma tasbihnya beda. Kalau di rukuk itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wawadul yadaini lan kaping 11 iku nyelehake tangan loro al-fakhidaihi ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh. Yapsutu hale beber sapa wong al yusra ing tangan kiwa. Wayak mindu lan ngegem sapa wong al yumna ing tangan tengen ilal musabbihati kejaba driji pinutu. Fa innahu mongko setune wong yusyiru iku awe isyarah sapa wong biya kelawan musabbiha mutasyahidan hale tasyahud. Kemudian yang ke-11 itu meletakkan kedua tangan di atas paha. Di atas paha yang telapak tangan kiri itu direnggangkan, yang kanan mengepal kecuali telunjuk sambil membaca tasyahud. Telunjuk saja ini ada beberapa perbedaan ulama. Ada yang mulai at-tahiyatul itu sudah telunjuknya diangkat. Ada yang sampai asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Ada juga yang diangkatnya itu diputar-putar dan lain sebagainya, itu terserah, itu boleh saja. Itu kan sunnah hayat. Wal iftirasyu lan kaping 12 iku lungguh iftiras fi jamil jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh. Nah, kemudian yang ke-12 itu duduk iftiras. Duduk iftiras itu apa? Pantat kita itu menduduki telapak kaki kiri, itu iftiras. Telapak kaki. Jadi setiap duduk dalam sholat itu posisi seperti itu. Kan ada duduk pertama, duduk di antara dua sujud, ada duduk istirahat gitu. Watawaruku lan kaping 13 iku lungguh tawaruk fil jalsatil akhirati ing dalem lungguh tahiyat akhir. Jadi selanjutnya itu duduk tawaruk. Jadi duduk tawaruk itu pantat kita menyentuh bumi. Kaki yang kiri itu masuk ke dalam sela-sela kaki yang kanan. Wa taslimatu lan uluk salam asaniyatu kang kaping pindho. Nah, kemudian salam yang kedua itu juga hayat sholat. Jadi demikian pembahasan tentang rukun sholat dan sunah-sunahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal mar'atu utawi wong wadon tukhalifu iku nulayani sapa mar'a ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Pasal ini menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat.
yaitu ada 5 perbedaan. Farajulu mongko utawi wong lanang, yujafi iku benggang sapa rajul fi mirfaqaihi ing sikut lorone rajul, ang jambaihi saking lambung lorone rajul, wayukilu lan ngangkat sapa rajul tabnahu ing wetenge rajul an fakhidaihi saking pupu lorone rajul firruku'i ing dalem ruku' wasujudi lan sujud. Jadi yang pertama perbedaannya laki-laki dan perempuan itu ketika ruku', seorang laki-laki itu merenggangkan sikunya dari lambungnya, jadi sikune enggak mepet ke badannya lah gampangannya itu, atau dari lambungnya. Kemudian perutnya diangkat dari pupunya, jadi enggak nempel sama pupu. Itu ketika rukuk ataupun sujud. Kalau perempuan tidak, jadi perempuan itu tangannya tidak direnggangkan, terus boleh mepet sama pinggangnya, boleh. Wa izharu lan ambantarake sapa rajul fi maudhil jahri ing dalem panggonane banter. Kemudian yang kedua itu laki-laki itu mengeraskan suaranya ketika di tempat yang dibolehkan mengeraskan suara, atau yang disunahkan mengeraskan suara. Tempat apa saja itu kemarin sudah dijelaskan, yaitu 2 rakaat sholat maghrib itu kan boleh keras, kemudian 2 rakaat sholat isya dan 2 rakaat sholat subuh, atau sholat lainnya yang di malam hari seperti sholat taraweh, sholat witir itu boleh keras. Tapi perempuan tidak boleh keras. Wa idza nabahu lan tatkalane ngenani hu ing rajul sayun apa suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat, sabaha mongko maca tasbih sapa rajul. Ya, kemudian kalau misalkan dalam sholat itu ada sesuatu, maka kalau seorang laki-laki itu membaca tasbih, membaca subhanallah. Jadi misalkan kok jamaah terus imamnya itu keliru, mestinya harus tahiyat awal tapi langsung berdiri, itu membaca subhanallah. Tapi kalau perempuan kan tidak, itu perempuan itu menepuk punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Jadi telapak tangan kanan itu dipukulkan ke punggung telapak tangan kiri. Wa auratu rajuli utawi aurate wong lanang, lan utawi aurate wong lanang iku ma barang baina suratihi ing dalem antarane wutule rajul warubatihi lan dengkul lorone rajul. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya itu tentang auratnya laki-laki dan perempuan. Kalau auratnya laki-laki itu ma baina surati warubatihi, jadi segala sesuatu yang antara pusat sampai lututnya. Wal mar'atu utawi wong wadon tandungmu iku ngumpulake
sapa mar'a ba'dhuha ing setengah mar'a ila ba'd marang setengah kang ngene wa tafadhu lan ngelonake sapa mar'a sautaha ing suarane mar'a bi hadrati rijali ing dalem sandinge pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya kabeh. Jadi perbedaannya tadi kalau laki-laki itu harus merenggangkan semuanya, sedangkan yang perempuan ini dadi wal mar'atu utahe wong wadon tandumu iku ngumpulake sapa mar'a ba'dha ing setengahe mar'a ila ba'd marang setengah kang liya. Jadi tadi kalau ketika rukuk dan sujud laki-laki itu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqilu batnahu an fakhidaihi. Itu kalau laki-laki. Jadi direnggangkan semuanya. Tapi kalau perempuan tidak, tandumu ba'dha ila ba'd, boleh dikumpulkan semuanya. Atau sebagiannya. Kemudian perbedaannya lagi wa tafadhu sautaha lan ngelonake sapa mar'a sautaha ing suwarane mar'a bi hadrati rijali ing dalem sandinge pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya. Kemudian tadi kalau laki-laki itu waya jaharu fi maudhi'il jahari. Tapi kalau perempuan itu wa tafadhu sautaha bi hadrati rijal ajanib. Jadi harus memelankan suaranya ketika ada orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi di laki-laki lain itu harus memelankan suaranya, jangan sampai terdengar dengan laki-laki tersebut. Wa idza nabaha lan tatkalane mengenali sapa mar'a syai'un apa suwiji-wiji bis sholati ing dalam salat sofakot mongko keplok sapa mar'a. Nah, perbedaannya tadi kalau misalkan dalam sholat seorang laki-laki tadi itu wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, seorang laki-laki membaca tasbih. Nah, tapi kalau perempuan itu sofakot itu keplok. Cuma keploknya beda, bukan keplok pramuka, bukan, atau tepuk tangan itu, tapi bukan tepuk seperti tepuk pramuka, bukan tepuk sorak-sorak bergembira, bukan. Tapi tepuknya itu telapak tangan kanan itu memukul telapak tangan kiri. Itu cara mengingatkan ketika ada kekeliruan. Maksudnya kekeliruan kemana ya tadi contohnya? Misalkan kok imam harusnya tahiyat awal kok langsung berdiri. Wa jami'u badanil khurati utawi sakabehane badane wong merdeka auratun iku aurat ila wajha angin raine mar'a wa kafaiha lan epek-epek lorone mar'a. Kemudian aurat perempuan itu beda-beda. Tadi kalau aurat laki-laki mabena suratihi warbatihi, yaitu segala sesuatu antara pusat dan lututnya. Kalau di sini itu badanil khurra, jadi perempuan yang merdeka. Ini perlu dicatat. Kalau perempuan yang merdeka itu auratnya itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi orang yang merdeka itu menutup auratnya itu seperti itu, kecuali wajah dan telapak tangan. Wal amatu utawi wadon amat iku karojuli kaya lanang fi sholati kang tetep ing dalem salat. Nah, kemudian amat, perempuan amat itu auratnya seperti auratnya laki-laki. Jadi auratnya amat itu budak, itu perempuan budak, itu auratnya seperti auratnya laki-laki. Jadi mabena surati waru berarti
Jadi demikian pembahasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi as-sholata ing sholat iku hada asyara 11 syai'an apane perkorone. Fasal ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu ada 11. Al-kalamu suwiji iku genuman, al-amtu kang sengaja. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Jadi kalau tidak sengaja kok lupa ketika sholat berbicara, ya tidak membatalkan sholat. Jadi disengaja, kalam yang disengaja itu membatalkan sholat. Maksud kalam di sini itu ucapan-ucapan manusia itu. Misalkan kok contoh ketika kita sholat, kemudian lagi tenang-tenangnya sholat, tiba-tiba ada kucing yang datang mau memakan makanan kita, kemudian kita spontan mengucapkan, jadi kita mengusir kucing tadi dengan ucapan, misalkan ayo pergi, itu kan otomatis membatalkan sholat. Wal amalu lan kaping pindhone iku penggawean al-kasiru kang akeh. Kemudian yang kedua itu gerakan yang banyak. Jadi contoh gerakan yang banyak itu misalkan kita kan dari ruku, kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah, terus tangan kita itu goyang terus, itu membatalkan. Atau ketika berdiri itu tubuh kita goyang-goyang terus, itu al-amalul kasir, membatalkan sholat. Gerakan yang banyak seperti itu. Jadi makanya nyoba diperhatikan ketika kita berdiri itu kita banyak gerak apa tidak. Kemudian tangan kita ketika sami Allah liman hamidah itu gerak terus apa tidak. Kan kadang ada yang seperti jam gantung, terus saja bergerak terus. Wal hadasulan kaping telune iku hadas. Nah ini, jadi hadas ini otomatis membatalkan sholat. Jadi hadas misalkan di tengah-tengah sholat kok kentut, yo batal. Ya, berbeda sama orang yang tidak mengetahui hukum, seperti cerita guyonan di kitab itu. Ada 3 orang yang sama-sama bodoh berjamaah, sholat berjamaah. Ada yang salah satunya menjadi imam. Kemudian makmum yang 2 tadi itu salah satunya kentut, sebut saja si A kentut. Itu kan otomatis diam saja dia, karena nggak tahu bahwa kentut itu membatalkan sholat, diam saja. Akhirnya yang si B ini tahu kalau kentut itu membatalkan puasa, membatalkan sholat, menegur si A, awakmu sholat kentut kok, terus batal sholatmu. Akhirnya ya otomatis bicaranya disengaja, otomatis batal sholatnya. Nah, kemudian imamnya ikut juga, sholat kok bicara, kamu ya batal. Akhirnya apa? Ketiga-tiganya sholatnya batal.
Itu karena mereka tidak memiliki ilmu bahwa yang membatalkan sholat itu bukan hanya hadas, tapi bicara yang disengaja juga membatalkan sholat. Wahudusul najasati lan kaping papate iku tekane najis. Nah, misalnya terkena najis ini tergantung najisnya. Kalau misalkan najisnya kecil, misalkan kok darah nyamuk ya dimafu. Misalkan terkena kotoran cicak ya kalau segera dihilangkan ya dimafu. Tapi kalau sudah kotorannya tokek ya itu otomatis silakan dibatalkan sholatnya terus ganti baju lagi dan kembali sholat lagi itu. Wa ngisyaful aurati lan kaping 5 iku kabukae aurat. Nah, terbukanya aurat juga membatalkan sholat. Jadi misalkan kok ada angin kencang tiba-tiba auratnya terbuka dan tidak segera ditutupi. Karena apa? Sulitnya ditutupi karena ada angin. Itu otomatis sholatnya batal. Jadi yang membatalkan sholat perlu diingat terbukanya aurat. Makanya syaratnya kemarin menutup aurat. Karena terbukanya aurat membatalkan sholat. Beda kalau misalkan kok anak kecil yang baru belajar ikut sholat kan kadang pakai celana pendek, ya wis biarkan, itu kan latihan, biarkan, yang penting bisa sholat dulu, nanti auratnya dibenahi sambil berjalan, bukan terus langsung diketati harus pakai sarung harus apa. Kalau anaknya tidak mau malah nggak mau sholat, akhirnya kan yang penting sholat dulu, nanti dibenahi selanjutnya. Mungkin di hari ketiga dia disuruh pakai sarung mungkin juga sudah mau tuh. Wa taghyirun niyati lan kaping 6 iku owahe niat. Owahe niat itu begini. Jadi terkadang orang sholat itu kan kadang niatnya bisa berubah. Contoh misalkan begini. Sebelum sholat itu menjemur padi atau jagung dan sebagainya atau kacang. Nah, kemudian sholat duhur. Nah, mandi setelah itu sudah pasrah karena cuacanya cerah. Akhirnya tenang, tinggal mandi terus pakaian sholat. Nah, ketika di sholat, waktu sholat itu tiba-tiba gelap karena mendung. Akhirnya niatnya itu kalau sholat terus jagung saya itu kena hujan. Kalau misalkan sholat terus nih padinya ya kena hujan malah basah. Kalau sudah niatnya seperti itu, otomatis sholatnya batal. Kemudian niatnya batal sholat, nanti saja sholatnya batal. Itu perubahan niat. Jadi yang asalnya niatnya sholat kemudian berubah. Wastid barul kiblati lan kaping 7 iku ngungkuri kiblat. Jadi yang membatalkan sholat selanjutnya itu membelakangi kiblat. Jadi kan kadang ada sholat itu saking asiknya itu bisa berputar. Nah itu kalau memang dalam hatinya cuma yang diingat Allah saja ya tidak batal menghadap kemanapun. Tapi kalau dalam keadaan sadar kok nggak menghadap kiblat, otomatis batal. Itu istidbarul kiblat. Jadi makanya di kemarin syaratnya itu ya harus menghadap kiblat dulu. Wal aklu lan kaping 8 iku mangan. Kemudian makan.
Ini kan kadang kalau dipikir masa kok sholat kok makan dulu kan, yang di pertengahan sholat kok makan kan nggak mungkin. Nah, maksudnya gini, misalkan sebelum sholat tadi makan tuh. Nah, ini yang giginya berlubang ini kan resikonya kan itu. Kemudian pas di pertengahan sholat itu daging yang nyelip di gigi tadi itu lepas, daging yang nyelip lepas. Nah, itu kan harusnya kan dikeluarkan, kan terus kipamang kok nikmati masihan kan, itu makan nggak boleh membatalkan sholat. Wasyarbu lan kaping songone iku ngombe. Nah, kalau minum ini yo membatalkan sholat. Misalkan kalau minum kan begini, ketika ada seseorang tergesa-gesa terus setelah makan baru itu sholat jamaah, minum belum ditelan Allahu Akbar baru airnya ditelan, itu ya nggak boleh. Jadi harus dihabiskan dulu. Misalkan makan ya harus dihabiskan dulu, minumnya harus dihabiskan dulu. Kemudian posisi sholat itu jangan sampai ada makanan atau minuman yang ada di dalam mulut. Itu seperti itu. Wal qoqohatu lan kaping 10 iku ngguyu cekakaan. Jadi yang ke-10 itu tertawa terbahak-bahak, itu yang membatalkan sholat. Kita sudah tahu tertawa terbahak-bahak itu bagaimana, sudah banyak yang tahu. Itu membatalkan sholat. Waridatulan kaping 11 iku murtad. Yang ke-11 itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islam itu juga membatalkan sholat. Jadi demikian pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.